pagi dan salam sejahtera. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Elianto SPD, asal sekolah SD Negeri 10 Nangga Eloy, mahasiswa PPG guru tertentu tahap 1 periode 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Borneo Tarakan dengan NIM 246869062425. Pagi hari ini Selasa 22 Juli tahun 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja. Ini kartu tanda pengenal saya. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi dan salam sejahtera. Selamat pagi anak-anak. Baik, hari ini kita akan belajar tentang beberapa materi ya. Jadi sebelum kita belajar dan jauh masuk ke materi, terlebih dahulu kita akan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum kita memasuki pelajaran kita hari ini tentang pembelajarannya, kita mengadakan presisi dulu. Kita absen dulu ya. Absen. Jadi yang pertama, Agnes Lunata, Alben Dastan, Cindy, Emilia Valentino, Isabella Indriyanti, Julius, Mariana, Messi, Nofadela, Pati Nathaniel Alvano, Sylvia Angel, Susi Susanti. Oke, sekarang kita sudah mengadakan presisinya. Absen dari mahasiswa. Jadi sebelumnya kita akan membahas tentang materi. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini itu adalah mengenai membaca. Yaitu membacanya. Dalam membaca itu juga ada tujuannya tersendiri. Tujuan yang pertama itu supaya siswa bisa membaca dalam hati. Yang kedua, bisa mengidentifikasikan dari tanda baca tersebut dalam suatu teks. Jadi itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Dalam pembelajarannya hari ini, kita juga mengetahui dalam membaca itu ada menggunakan tanda bacanya. Jadi tanda bacanya itu dia selalu memiliki tanda baca tersebut. Ada tanda koma, ada tanda titik, ada tanda seru, ada tanda tanya, dan ada tanda kutipan. Itu juga diperhatikan dalam kita membaca. Jadi membacanya itu harus dengan tepat, sesuai dengan intonasi yang tepat. Dalam membaca tersebut kita juga harus membaca dengan baik
dan memiliki rasa percaya diri dalam membaca teks tersebut. Nah, dengan sesuai dengan tujuan pembelajaran kita hari ini. Dalam pembelajaran kita hari ini itu tentang membaca tadi. Yang pertama, kalian itu juga harus melihat pada konteksnya tersebut kalau membaca. Nah, misalkan di situ ada tanda titik, kita harus membaca dalam konteks itu melihat tanda titiknya. Berarti kita harus istirahat sejenak kalau kita membaca. Kemudian ada tanda komanya dan tanda serunya, tanda tanyanya. Nah, berarti kita harus bagaimana cara membaca kalimat-kalimat tersebut. Nah, kemudian ada tanda tanyanya, kita harus membaca kalimat itu sesuai pertanyaannya. Nah, apa yang dalam kalimat tersebut itu ditanyakan. Kemudian ada misalkan tanda baca serunya. Tanda baca serunya kita itu juga harus membacanya sesuai dengan kalimat yang ada. Misalkan tanda seru itu menandakan kalimat perintah, misalkan itu adalah menyatakan bacaan-bacaan yang sesuai dengan tanda seru. Dan sekarang kita akan memasuki pada tahap evaluasi evaluasinya. Jadi kalian nanti itu bisa mengerjakan secara individu atau mandiri. Nah, jadi kalian kerjakan sesuai dengan kemampuan kalian masing-masing. Nah, jadi bisa mengapresiasikan kerjakannya. Nanti kalian kerjakan ya. Dalam kalian mengerjakan soal tersebut harus teliti memahami soalnya. Nanti kalian akan mengerjakannya.
Saya koreksi dari beberapa hasil kerja kalian, jadi bisa dasar itu sudah memiliki kemampuan bisa menjawab. Jadi untuk kedepannya lagi kalian bisa untuk menjawab soal itu lebih dengan baik. Harus dipahami setiap soal yang ada, kalian bisa menjawabnya. Adapun soal yang sudah kalian jawab itu merupakan pemahaman kalian, jadi sudah bisa dikatakan kalian mampu dalam memahami, mengenali, menginvestasikan setiap bacaan-bacaan dalam teks. Untuk langkah selanjutnya kalian bisa belajar dengan baik dalam semisal apapun kalian dalam bisa membacanya. Jadi dalam kalian memahami, kalian bisa tingkatkan kemampuan kalian. Untuk
Beda lagi, misalkan kalian bisa meningkatkan kemampuan kalian itu dengan belajar yang pertama di rumah. Belajar di rumah, nah, itu bisa mandiri dan bisa bersama kawan. Kalian bisa belajar dengan baik, tingkatkan belajarnya. Nah, jadi supaya kedepannya kalian itu lebih mantap lagi dalam belajar. Dan juga perlu kalian simak dalam setiap materi bahasa Indonesia. Indonesia itu kan sekarang sudah memiliki beberapa topik-topik yang bisa dikatakan sulit untuk kalian pahami. Jadi sudah seperti tadi, kalau kita misalkan mengenali atau memahami, itu siswa juga harus bisa memahami yang namanya setiap tanda baca. Seperti sudah dikatakan tadi, ini adalah merupakan setiap komponen-komponen yang ada dalam bahasa Indonesia. Nah, jadi kalian juga harus memperhatikan dalam setiap bacaannya. Tanpa tanda baca, kalian juga tidak bisa membaca kalimat. Contoh misalkan, kalian membaca satu kalimat berarti ya tidak ada tanda baca. Kalian tidak tahu letaknya, misalkan tanda baca itu harus di mana. Jadi kalian memiliki rasa kebingungan karena satu kalimat itu tidak memiliki tanda baca. Tanda baca tidak ada tanda titik, tidak ada tanda koma, tidak ada tanda seru, tidak ada tanda tanya, tidak ada tanda kutipan. Jadi sulit untuk kalian bisa membaca. Jadi saya katakan membaca itu penting karena itu bisa mempengaruhi kita. Kalau misalnya kita tidak bisa membaca, mempengaruhi kita untuk bisa kita belajar dengan teman, konsultasi dengan teman ataupun dengan orang lain. Karena itu sangat penting. Oleh karena itu, pelajaran kita hari ini itu tentang mengenal tanda baca. Jadi siswa sekalian, jadi semua itu bisa meningkatkan membacanya. Kemudian dalam kalian menulis itu juga merupakan satu kunci supaya kalian bisa membaca. Contohnya bisa misalkan itu adalah mengenai dikte. Jadi kalian itu harus membaca. Contoh misalkan dalam kalian itu membaca, jadi kalian itu harus bisa tahu setiap kalimat yang ada. Misalkan kalimatnya itu bentuknya seperti apa, kalau ada tanda tanya itu nadanya tanda tanya. Jadi kalian itu harus bisa membedakan mana tanda titik, mana tanda tanya. Jadi enak kalian membaca. Nah, jadi materi hari ini itu tentang membaca dan mengenali setiap tanda baca. Nah, bisa kita tingkatkan lagi atau dengan cara kalian itu belajar di rumah. Nanti kalian itu bisa belajar dengan teman di rumah. Itu kita pelajaran apa saja, atau misalkan dalam bahasa Indonesia
dosennya itu misalkan itu adalah mengenai suatu cerita, itu kalian bisa mendapatkan banyak sekali tanda baca dalam suatu cerita ya. Jadi enak kalau kalian misalkan bisa mendefinisikan kalimat yang baik. Selanjutnya perlu kalian ketahui juga, jadi hari ini, nah kalian bisa yang pertama itu ucapkan, kemudian bisa juga kalian kembangkan dalam kalian belajar di rumah. Kalau dari rumah, jadi dengan kalian memiliki kemampuan biasa di rumah kalian bisa belajar. Karena memang sulit kalau misalkan kalian itu tidak memiliki kemampuan kalian dalam baca. Jadi untuk hari ini biarlah dari materi yang kita pelajari kalian bisa mempelajarinya di rumah dengan baik, mempelajari di rumahnya dengan sungguh-sungguh. Kalau bisa bagi kesempatan itu bisa kalian tingkatkan dalam kalian berliterasi, dan kalian juga bisa kita bantu orang tua dalam kalian membaca, karena sangat penting. Sulit bagi kalian kalau misalkan kalian itu tidak bisa sama sekali dalam berliterasi. Jadi kalian hari ini sudah bisa memiliki kemampuan yang cukup baik dalam kalian itu menjawab evaluasi yang ada. Evaluasi yang ada, jadi sudah mendapatkan prestasi yang bagus dari setiap kami sebagai guru. Oleh karena itu, kalian tapi rumah kita lagi membantu abang-abangnya yang sudah bisa baca dalam cara baca, dan juga dalam menulisnya juga harus rapi, harus baik. Terus usahakan menulisnya itu
menggunakan huruf kapital pada awal kalimat. Karena kalau saya lihat itu kalian jarang menggunakan huruf kapital. Dan jadi usahakan untuk kedepannya kalian itu menuliskan di awal kalimatnya itu nama orang, nama provinsi, nama daerah itu harus menggunakan huruf kapital. Nah, harus juga bisa ditanda kapitalnya. Jadi ya, itu kalian bisa belajar. Kemudian dalam kalian itu juga membuat suatu kalimat. Dalam membuat kalimat ini itu adalah merupakan inti kita bisa membaca. Kalau kita sudah bisa membaca, itu sudah baik kalian bisa membuat kalimat. Jadi kalau membuat kalimat sudah enak, sudah baik. Kalau bisa kita itu adalah membuatnya. Jadi kalian itu harus yang pertama mengetahui bagaimana cara kalian itu bisa membuat itu bisa membaca. Selanjutnya itu tentang kalian membuat suatu karangan. Karangan itu juga menggunakan kalimat yang ada tanda baca. Membuat karangan itu harus menggunakan tanda baca juga. Membuat puisi juga harus menggunakan tanda baca. Nah, dari itu kalian harus bisa mengenali, memahami tanda baca tersebut. Baik juga kalau kalian bisa mengarang. Orang yang memiliki kemampuan dalam mereka mengarang itu adalah tingkat pemahaman yang tinggi dalam mengenali suatu tanda baca. Tanda baca yang baik. Kalau kalian sudah memahaminya itu adalah sangat. Jadi untuk kalian sebagai seorang siswa peserta didik yang baik, nah, kalian harus memiliki kemampuan yang cukup baik. Jadi untuk materi hari ini itu tentang memahami dan mengenali setiap tanda baca. Kita cukup sampai di sini dan kalian bisa belajar lebih giat lagi di rumah. Belajar lagi dan belajar yang lebih baik, belajar yang lebih serius, karena kalian itu merupakan generasi bangsa dan merupakan generasi penerus dari bangsa ini. Jadi itu adalah untuk kalian dan kalian bisa mendapatkan yang lebih baik. Baik, sebelum kita meninggalkan ruangan ini, sebelum kita berbuat dari ini, sebenarnya marilah kita mengingat kembali bahwa belajar itu sangat penting, membaca itu sangat penting. Nah, jadi peningkatan tentang kita itu harus ada sebagai seorang siswa, harus dimiliki oleh kehidupan kita sendiri. Oleh karena itu kalian harus fokus belajar, fokus pada diri sendiri, kembangkan potensi kalian sebagai seorang siswa dalam membaca, kembangkan diri kalian itu sebagai seorang siswa yang sebagai generasi penerus bangsa kita. Baik, hari ini kita akan materi kita sampai di sini. Sebelumnya, marilah kita
Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, kalau sudah silakan istirahat.